Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sama. kembali para cendekia pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Semoga senantiasa kita selalu sehat. Selamat bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Ilmiah Edukatif, sebuah acara bincang-bincang seputar pendidikan yang ditayangkan oleh TV Bukti tentunya. Dalam acara ini akan diketengahkan topik-topik perbincangan seputar pendidikan dan permasalahannya, dan tentu dengan pemikiran alternatif solusi. Akan hadir pula dalam bincang-bincang kali ini para narasumber yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Dan acara ini akan dipandu oleh dua orang host, yaitu Prof. Ahmad Yani, MSI, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum, Direktorat Pendidikan UPI, yang didampingi oleh saya, Eviana Ikamidin, dosen Prodi S2 Pedagogi Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, untuk memulai perbincangan ini, berikut akan diperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Dr. Anda Herlina MPD, psikolog. Selamat jumpa Ibu. Ya, alhamdulillah ketemu. Beliau adalah dosen program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Topik perbincangan kita kali ini, Bu, kita akan membahas tentang peran media sosial dalam pendidikan, positif atau negatif. Oh, iya. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan baiklah para cendekia sekalian, untuk memulai dialog kita kali ini, saya serahkan kepada Prof. Ahmad Yani. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Teh. Saya panggilnya Teteh saja. Iya. Jadi merasa tua. Merasa tua. Kalau Ibu jadi. Iya. Di UPI itu kan ada dua prodi kalau nggak salah. Ada apa bedanya dengan BK dan ada prodi psikologi? Gimana? Oh, iya. Kalau psikologi itu ya mempelajari tentang psikologi, artinya ini non kependidikan ya kalau di UPI itu, sehingga nanti alumninya itu mendapatkan gelar sarjana psikologi. Setahu saya kalau BK itu ya memang mereka keilmuannya bimbingan konseling dan gelarnya juga sarjana pendidikan. Ya, jadi kalau dari psikologi ini nanti kalau mau ambil profesi dia bisa ambil profesi psikolog gitu, dan boleh buka praktek sebagai psikolog gitu. Ada irisannya nggak antara bimbingan konseling dengan psikologi itu? Oh, ada pasti ya, karena di dalam psikologi juga kan kita belajar juga tentang guidance juga, tentang konseling juga, itu juga apa ya, memang menjadi bagian dari keilmuan di bidang psikologi gitu. Jadi tapi pas profil lulusannya prodi psikologi jadi psikolog. Kalau ya, kalau bisa ambil profesi psikolog, atau kalau tidak ambil profesi psikolog dia bisa menjadi sarjana psikologi, atau kalau S2-nya tidak ambil profesi psikolog dia bisa psikologi sains ya, magister sains psikologi kayak gitu. Lulusannya sekarang di mana aja barangkali bisa dijelaskan yang sudah diketahui proses tadinya? Oh iya, di mana-mana. Ternyata dominannya itu ya Pak Evi, Pak Yadi, di psikologi UPI itu dominannya banyaknya di industri ternyata. Jadi walaupun kita ada di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, nah ternyata alumni psikologi itu banyak sekali yang berkiprahnya di dunia psikologi industri organisasi. Yang lain-lainnya ya ada yang di sekolah, ada di biro-biro konsultasi juga ada, di lembaga pemasyarakatan juga ada. Karena kan kita ada bisa di berbagai bidang ya. Kenapa industri membutuhkan itu? Oh, perlu banget ya gitu. Karena kan memang misalnya untuk HRD ya gitu, itu juga kan dari psikologi gitu, banyak. Dan memang masa tunggu alumni dari psikologi UPI ini sebentar gitu ya. Jadi bahkan kalau ada yang PPL misalnya, itu sudah diminta untuk terus kerja di situ. Cuman masalahnya mahasiswanya kalau terus kerja di situ, nah resikonya nggak selesai kuliahnya. Jadi harus waspada juga. Magang diterusin gitu. Iya gitu. Jadi lupa nyelesain sekolahnya. Baik. Ini kita bahas tentang media sosial nih terkait dengan kependidikan. Jadi ini memang krusial sekali ya Pak Evi ya terkait dengan media sosial.
anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun ini sudah mulai terampil untuk itu. Ini gimana apa istilahnya? Sebenarnya di nama media sosial itu seperti apa sih definisi operasional? Kalau definisi harus sama orang ahli teknologi informasinya ya. Ya. Cuman sebatas yang Mm. saya pahami itu kan media sosial itu kan sebuah platform digital ya Iya. gitu. Dan dia mungkin bisa dikategorikan mungkin ya ada yang untuk berbagi informasi, ada untuk berdiskusi, ada yang untuk bisa sharing gambar, ya semacam itu sih gitu. Iya. Mungkin kalau definisi yang lengkapnya harus oleh ahlinya ya. Yang gue lengkap kita pahami aja medsos gitu. Ya sebenarnya. Iya, supaya kita paham tentang apa istilahnya pengaruh media sosial kepada proses perkembangan anak gimana teh? Ya, jadi memang namanya teknologi ya gitu. Kita kan tidak bisa mengelak ya, Betul. tidak bisa mengelak karena memang ini sudah begitulah sunatullah ya, ini perjalanan dunia begini gitu. Nah, tentu nanti efek positif atau negatifnya juga sangat tergantung bagaimana kita menggunakannya ya gitu. Dan pasti kita juga harus melihat kalau dari sudut pandang psikologi atau pendidikan kita juga harus lihat ini ke kelompok umur berapa nih gitu ya. Jadi mungkin dampaknya akan bisa berbeda pada kelompok usia yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau untuk kira-kira usia-usia yang muda apa ya? Kalau istilah saya itu seperti katanya busa gitu ya, kemudian ditaruh di air, kemudian langsung terserap semua gitu. Nah ini berarti kan semua media kalau memang tidak sesuai dengan usianya bisa diserap semua tuh. Betul. Nah itu tanpa filter tanpa filter seperti itu. Itu gimana tuh kondisi saat ini menurut pengamatan kita sekarang? Iya, iya. Ya di satu sisi dengan adanya medsos itu mungkin kita bisa sharing informasi ya gitu. Mahasiswa juga kan kalau sekarang perlu info tentang jurnal atau tentang apa konsep-konsep tertentu, dia akan mudah ya. Beda mungkin dengan zaman kita dulu ya, mau cari jurnal juga pasti yang sudah tercetak ya tidak mudah mengakses. Itu kan mudah ya gitu. Itu kan sebuah sisi positif ya dari medsos gitu. Masalahnya adalah jika tidak mampu melakukan filtering itu ya. Apalagi kalau sudah diberikan pada anak-anak usia dini ini. Kalau saya suka mengamati ya. Ada anak belum 2 tahun pun ini bayi gitu, itu sudah dikasih tab ya, dia memainkan itu ya, dan orang tuanya enak gitu karena anaknya anteng. Nah, kita lihat kan sekarang kan begitu masif ya medsos. Hampir semua orang mungkin punya medsos. Betul. Tapi mungkin sebagian kecil ada yang tidak memiliki. Menurut Bu Nina nih sebagai seorang psikolog. Ini pengaruhnya seperti apa sih bagi orang yang memang sudah ketergantungan pada medsos ini? Ya, namanya ketergantungan biasanya kan berarti negatif ya kalau sudah ketergantungan. Jadi kalau orang sudah ketergantungan itu, misalnya ada fenomena yang disebut sebagai FOMO ya. Mungkin saya kira para pendengar, para pemirsa sudah pada tahu lah FOMO ya, fear of rasa takut untuk kehilangan informasi ya yang didapatkan melalui medsos itu. Jadi ketika dia tidak bisa mengakses medsos atau hilang sinyal, misalnya tidak dapat sinyal, wah itu gelisah gitu ya, sampai ya mungkin jadi marah-marah ya, pokoknya tidak terkendali, bisa sampai seperti itu gitu. Dan khawatir gitu ya, ada khawatir. Iya, serba khawatir, takut ketinggalan. Bahkan kemudian ada juga yang terdorong untuk ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi gitu. Jadi akhirnya dia cari-cari tuh ya, informasi apa? Pokoknya aku harus yang paling duluan menyebarkan info ini, nggak mau ketinggalan sama orang lain. Nah, padahal belum tentu juga informasinya valid ya. Kan kita juga banyak mungkin menemukan ya info-info yang sebetulnya hoax saja, jadi tidak dicerna dulu. Nah ini juga kan bahaya gitu, karena memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saya ingin mengukur saya sendiri, ketika saya telepon anak, itu 1 kali nggak dijawab,
2 kali nggak jawab, 2, 3 khawatir. Itu apakah itu termasuk ketergantungan tuh? Maksudnya yang katakan siapa, Pak Yani ya? Ya, iya, ya, saya nelpon gitu, nelpon ke Ya, anak, kemana kok nggak anak angkat nggak ngangkat, jawab-jawab. itu nggak respon gitu, atau HP-nya mati gitu. Heeh. Ya, kalau khawatir tentang anak kesulitan, saya kira itu wajar ya bagi Oh, semua ya. orang tua pasti, karena orang tua kan juga ingin yakin bahwa anaknya baik-baik Bisa saja, aja, pasti iya betul seperti betul. itu. Jadi kalau ketergantungan itu ya itu ketika orang merasa menjadi gelisah, menjadi tidak terkendali, sulit berpikir rasional ketika dia tidak bisa mengakses medsos itu, gitu. Padahal kan ketika tidak mengakses medsos mungkin pernah merasakan tidak Iya. suatu saat dimatikan aja nih handphone, ternyata kita bisa menikmati kehidupan kita gitu ya, tidak banyak apa namanya gangguan yang masuk ya, mungkin begitu gitu. Jadi apa ya, mungkin belum sampai pada taraf ketergantungan, karena kan ada kriteria tertentu untuk menunjukkan bahwa orang ini ketergantungan atau tidak, kayak Apa gitu. itu kriteria yang mungkin bisa dipahami sederhananya? Ya, salah satu kriteria ketergantungan itu adalah tadi ya, merasa gelisah, merasa tidak nyaman ketika tidak Tidak mengakses sehat. medsos. Itu kalau kita Oke. kaitkan dengan medsos ya gitu. Eh, Kemudian merasa bahwa ini harus gitu. Bahkan semua hal yang berkaitan dengan medsosnya, misalnya sinyal ya, atau kalau yang pakai kuota itu tidak punya itu, udah langsung gelisah. Pokoknya emosinya menjadi tidak terkendali, rasionalnya jadi nggak jalan juga. Nah ini udah ketergantungan seperti ini. Ada yang mungkin jadi sakit. Masifnya ya media sosial ini ya. Iya betul. Termasuk mungkin ini sudah masuk ke dunia pendidikan ini. Kira-kira apa ya pengaruhnya ya medsos ini terhadap dunia pendidikan saat ini berdasarkan fenomena yang kita lihat? Ya, itu tadi di awal, kalau saya pikir kalau dari sisi positifnya pasti banyak ya gitu. Kita bisa misalnya kalau kemarin-kemarin sudah ada COVID ya. Nah kita kan perkuliahan bisa tetap berjalan melalui Zoom atau melalui Google Meet dan sebagainya. Artinya proses pembelajaran bisa tetap berjalan ya gitu. Itu kan sisi positifnya. Walaupun situasi lingkungan itu tidak memungkinkan kita berinteraksi secara langsung, tapi ternyata proses pembelajaran tetap berjalan ya. Karena ketika mahasiswa sudah terlalu banyak liburnya, mungkin pemanasannya perlu waktu lebih lama lagi untuk mulai ya. Tapi ini kan tetap berjalan ya. Jadi itu. Kemudian kita juga bisa mengakses berbagai macam informasi yang kita perlukan dengan jauh lebih mudah ya. Nah, misalnya mungkin juga lapangan kerja, misalnya ada LinkedIn gitu ya. Iya, Nah betul, itu kan ya. juga bisa sharing ya, bisa juga kita dapat informasi. Jadi saya pikir untuk pendidikan bagus gitu ya. Ini yang menarik Bu Nina, sekarang ada fenomena guru-guru siswa gitu kan di sekolah ataupun di mana dia suka mengupload gitu ya, mengupload kegiatan-kegiatannya di sekolah gitu. Ini apakah bagus nggak seperti ini? Bagus aja kalau menurut saya, kalau memang itu kemasannya seperti apa ya gitu. Nah mungkin kemasannya itu yang membuat kemudian orang, oh ada ya orang kepikiran seperti itu, kayaknya saya juga bisa tuh. Artinya untuk hal-hal positif ya. Mungkin ada percobaan apa, murid-muridnya masih SD ya, masih TK, kok bisa seperti itu. Mungkin juga untuk bisa kita terapkan kalau di sekolah misalnya oleh guru-guru, kita coba terapkan di sekolah ini sesuatu yang bagus. Artinya bagaimana kemasannya ya gitu. Kemasannya itu harus diperhatikan betul ya gitu. Tergantung juga niatnya, jangan itu ada niat yang untuk narsis aja Pak. Nah itu. Jadi mungkin perlu jadi tidak sekedar gambar, tapi perlu juga diberikan deskripsinya ya, narasinya juga bukan narasi yang memprovokasi ya, mungkin gitu ya. Karena banyak juga yang narasi yang memprovokasi menjadi gibah ya. Jadi ada satu kekhawatiran dari para orang tua dan pendidik bahwa gadget ya yang digunakan untuk medsos itu disalahgunakan gitu kan. Kemudian di beberapa sekolah kan sekarang sudah ada penerapan kebijakan bahwa anak-anak tidak boleh bawa gadget ke sekolah. Jadi gadgetnya itu disimpan, dikumpulkan ya, dulu ya. Nah, tanggapan Ibu secara psikologis gimana?
Ya, saya pikir ini sebuah proses pengendalian ya, proses pengendalian. Ya, ya. Karena eh, ketika segala sesuatu berjalan berdasarkan semau-maunya, nah ini yang pada akhirnya akan mengarahkan pada tadi ketergantungan. Ketergantungan. Nah ini perlu juga dikendalikan gitu. Jadi ada pengaturan tertentu ya, gitu ya. Disimpan dulu, anak mampu nggak bertahan. Tapi tentu ketika si gadget-gadget yang dikumpulkan, nah kegiatan ya Nah, yang iya. dilakukan itu harus dikemas yang membuat anak merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan itu tanpa harus dia Oh, gitu ya. pakai gadget. Ini tantangan tentu ya buat guru-guru. Gimana nih gitu. Gitu. Jangan sampai misalnya karena dia sudah ketergantungan, kemudian HP-nya dikumpulkan, jadi dikumpulkan, dia justru tidak konsentrasi Ah belajar. itu kan. Jadi bagaimana memas kegiatannya ya Iya. gitu. Termasuk pemahaman orang tua, karena orang tua juga kadang-kadang Iya. menggunakan gadget itu untuk kepentingan komunikasi juga. Betul. Jadi memang harus ada penggantinya. Ketika ini diambil, harus ada penggantinya untuk komunikasi. Misalnya ketika orang tua perlu menghubungi anaknya karena kan ke situasi Iya. genting kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, pihak sekolah kan mungkin harus menyediakan jalur. Mungkin bisa telepon ke ini dan itu standby gitu ya. Betul. Mudah untuk Iya, dihubungi. betul. Harus seperti itu. Ya, Plus ada satu hal lagi mungkin, Iya. membangun kepercayaan dari siswa terhadap sekolah yang mengatur pengumpulan itu. Jadi kan mungkin anak akan ini di handphone saya ini atau Ya. di gadget saya ini ada berbagai macam informasi atau data yang saya tidak mau orang lain tahu. Betul. Nah, jangan sampai kemudian pihak sekolah ini penasaran membuka-buka, kemudian anak tahu itu, lalu anak akhirnya menjadi tidak percaya. Itu juga saya pikir harus dijaga. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan medsos ya, yang kan ada juga yang isinya hoax gitu ya. Itu bagaimana anak tuh supaya dia bisa ini ya memfilter gitu ya. Bahwa ini nggak benar, yang ini karena ada cerita juga dulu tuh. Jadi ada anak katanya dia suka nonton YouTube atau apa, kemudian dia punya pengaruh bahwa mandi itu adalah tradisi dulu juga masih sehat-sehat, hanya tidak mau mandi gitu. Itu gimana cara supaya anak tahu, kita orang tua tahu bahwa ini loh, ini yang hoax, ini yang bukan gitu. Gimana cara mendeteksi itu ya? Iya. Jadi memang tantangan untuk orang tua ya, termasuk juga untuk guru. Saya kira guru dengan orang tua harus nyambung ya, karena mungkin di sekolah disampaikan ke orang tua kemudian tidak nyambung. Jadi harus ada. Saya pikir nanti bagusnya sih banyak ngobrol juga ya gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya gadget kemudian ngobrol secara langsungnya jadi berkurang secara drastis lah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu dibicarakan bahwa kepada anak juga harus kita sampaikan gitu. Saya pernah melihat ada anak masih kecil ya, berapa tahun dia ya, umur 4 tahun atau berapa, tapi dia diajak komunikasinya bagus oleh orang tuanya sehingga anak itu kemudian ketika mau membicarakan sesuatu itu komunikasinya jadi oh iya kalau ini bagaimana ini, jadi dia tanya dulu gitu, mencari informasi dulu, kemudian mengecek apakah ini benar atau tidak. Nah saya pikir kalau anak dibiasakan berkomunikasi seperti itu dan kita katakan bahwa hati-hati tidak semua informasi yang di-share itu benar juga ya, kita harus mewaspadai, kita harus berpikir, harus cerdas juga. Termasuk dia waspada dengan penipuan-penipuan ya, melalui link undangan atau file-file dan sebagainya. Nah itu juga harus kita sampaikan gitu. Kalau misalnya anak, jadi kan kita sudah sampaikan warningnya nih, harus waspada dengan ini. Kalau kamu merasa ragu-ragu, kamu tanya ke orang tua. Nah itu saya pikir harus disampaikan. Pas penipuan tuh. Ya betul. Tidak lepas bahwa peran guru itu memang harus sejalan dengan peran orang tua. Iya. Kalau dulu suka ada buku penghubung ya dari sekolah dengan itu. Mungkin sekarang penghubungnya apa gitu? Kurang nyambung ya antara keinginan pihak sekolah dalam rangka mendidik ya anak-anaknya dalam memanfaatkan gadget secara bijak. Tapi di pihak lain orang tua kadang-kadang tidak memahami itu. Jadi dia memberikan memang fasilitas kepada anaknya yang mungkin kadang-kadang dalam tanda petik terlalu over ya. Mungkin merasa mampu untuk menyediakan itu.
kira pola komunikasi apa ya yang tepat gitu ya, yang dilakukan oleh guru dan orang tua yang memang memiliki pola pikir yang berbeda gitu dengan kebijakan sekolah. Iya, tidak mudah memang ya untuk apa namanya, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua karena orang tua orang dewasa ya, pasti punya pengalaman yang menurut orang tua apa sih, apalagi kalau gurunya lebih muda ya. Kamu pengalaman apa? Misalnya apalagi gurunya belum berkeluarga, punya anak pun belum, saya sudah pengalaman. Dan itu tidak mudah juga ya gitu. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan mengundang mungkin ahli ya yang kompeten di bidangnya sehingga memunculkan respect dari orang tua. Nah, itu bisa gitu. Kan suka ada pertemuan juga ya pihak sekolah dengan orang tua diundang. Kalau ternyata orang tuanya tidak bisa hadir, saya pikir nanti materinya juga bisa disampaikan gitu ya. Dan kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan ada misalnya narasumbernya juga mungkin dari kalangan orang tua juga ya gitu. Jadi tidak harus mengundang orang luar yang mungkin ya gitu pihak sekolah berpikiran ini harus ada uang transportnya, harus apa gitu. Tapi sharing, mungkinnya sharing antar orang tua, saya pikir kalau memang ada ahlinya kenapa tidak gitu Iya, ya. termasuk itu salah satu program parenting ya. Betul. Materinya itu. Menarik saya kira Prof Yani. Mungkin saran ya atau tips ya yang diberikan oleh guru kepada anak-anaknya, murid-muridnya, supaya bagaimana bisa menggunakan medsos ini secara bijak. Iya. Seperti apa? Iya, tergantung juga tadi di awal saya katakan lihat perkembangan usia anaknya ya gitu. Kalau yang sudah remaja mungkin lebih bisa diajak berdialog dan kita bisa minta pendapat mereka kan gitu ya. Pendapat mereka tapi kemudian diajak diskusi lagi untuk mengarahkan bahwa oh yang betul itu yang begini gitu. Dan kita juga harus menunjukkan penghargaan pada pandangan mereka gitu, bahwa kemudian ada hal-hal yang belum sesuai, belum tepat ya, namanya juga masih remaja ya, mungkin pemikirannya juga belum komprehensif orang-orang yang sudah dewasa. Nah itu justru tugas orang dewasa. Nah kalau untuk anak-anak saya kira bisa juga dengan mungkin melalui nyanyian, mungkin melalui cerita ya, sambil baca buku cerita. Mungkin sekarang banyak juga buku-buku cerita yang membahas tentang gadget ya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Waktu penggunaan gadget itu kira-kira berapa jam ya yang ya apa ya maksud saya. Kalau seharian kemudian itu kan ada mahasiswa saya melakukan penelitian ya. Ternyata itu yang jadi dari penggunaan gadget ini kemudian berpengaruh juga ya. Ada terhadap depresi lah, ada terhadap efek-efek negatif yang lainnya, termasuk juga pada kecemasan di dalam akademik dan sebagainya. Ternyata ada juga rentang itu yang ada pengaruh tuh 3-6 jam sehari itu udah signifikan pengaruhnya. Padahal kalau kita buka gadget, artinya buka gadget untuk hal-hal yang bukan hal yang jelas manfaatnya ya, lebih kepada having fun saja, hiburan seperti itu ya. Nah, itu 3-6 jam itu dampaknya jelas gitu ya. Kalau lebih dari itu udah nggak bisa kerja. Lagi pula kan ada juga ya yang saya pernah baca itu yang apa 20-20-20 itu ya, gitu. Artinya untuk sisi kesehatan ini ya, penglihatan, fungsi penglihatan. Jadi kalau kita fokus ke situ 20 menit, kemudian pandangannya ke arah lain dulu gitu, jangan fokus gitu. Itu juga untuk menjaga supaya fungsi penglihatan kita juga tetap optimal ya, kayak gitu. Tapi kalau gejala ada beberapa sekolah yang memang mengumpulkan HP gitu. Kalau yang HP-nya itu digunakan untuk media, berarti kan sebenarnya nggak usah dikumpulan juga ya? Ya, tergantung keperluannya gitu. Jadi justru kita bisa memanfaatkan gadget itu untuk misalnya mencari tugas ya mahasiswa. Misalnya mungkin sekarang silakan Anda cari materi-materi tentang apa-apa gitu ya. Mungkin juga bisa dalam bentuk tugas kelompok gitu. Dan juga harus hati-hati, ada istilahnya fabbing ya gitu. Fabbing itu artinya seseorang yang fokus ke gadget dia gitu ya.
tidak peduli dengan orang lain yang berada di sekitar dia, gitu. Iya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya interaksi sosialnya juga jadi kurang bagus gitu. Ya. Bayangkan saja misalnya Pak Yani tanya ke saya terus aja ke HP. Iya, jawab asal sembarang gitu ya. Kan nggak enak juga ya. Gitu. Nah ini tuh ada yang seperti itu. Saking fokus, jadi kemana-mana itu nggak ke HP terus gitu. Nah ini juga harus kita kendalikan mungkin ya. Jadi bagaimana gadget ini justru digunakan sebagai media untuk pembelajaran. Ya, kadang-kadang guru atau kita dosen kemudian ceramah, ya, presentasi ya, kemudian ada mahasiswa ya dia apa ya ke HP gitu. terus gitu ya, ada yang begitu. Kadang-kadang pikir apakah memang saya kurang menarik gitu kan. Saya kalah dengan HP kalau gitu kan gitu. Mungkin bisa kita tanya ya Iya, gitu iya. ya. Materi yang saya sampaikan Anda temukan nggak di handphone? Kan saya lihat Anda sedang buka handphone. Mungkin saya bisa tanya gitu kan. Oke. Ada Karena triknya. mungkin mahasiswa juga sebetulnya mencari juga informasi ya gitu. Tapi mungkin ada juga yang tadi yang saya katakan fabing itu ya gitu. Kembali ke pertanyaan awal, positif negatif peran medsos itu tergantung pada tujuan dan bagaimana cara menggunakan. Iya. Dan juga nanti cara menggunakannya kita sesuaikan juga dengan usia dia. Karena kan misalnya dari sisi perkembangan kognitif ya, anak-anak usia dini itu kan dia belum sampai untuk bisa mencerna ini info ini nih sebetulnya di balik ini ada apa, kan belum sampai ke sana ya gitu. Termasuk juga saya pikir berkaitan dengan bagaimana perkembangan aspek lainnya. Jadi kalau anak usia dini misalnya dia yang harus masih banyak bergerak karena perkembangannya di dalam aspek psikomotorik misalnya ya. Kalau dia ke handphone terus, dia hanya menggerakkan tangan. Padahal dia perlu menggerakkan seluruh tubuhnya. Ya, ini juga harus kita perhatikan juga. Mungkin ini yang nanti perlu juga dipahami oleh para guru, oleh para orang tua terutama. Karena kan mungkin kalau anak usia dini masih lebih banyak di rumah ya gitu. Jadi dia harus ada aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik sebetulnya anak juga belajar banyak hal. Termasuk juga interaksi dengan orang lain. Bagaimana berinteraksi dengan anak yang sebaya itu juga akan menambah juga meningkatkan juga aspek perkembangan dia. Komunikasinya juga jadi lebih bagus. Walaupun misalnya mungkin anak itu bertengkar dengan anak lain, tapi dari bertengkar itu sebetulnya dia ada belajar bagaimana dia berargumen, ya bagaimana menghargai ketika argumen dia keliru, orang lain benar. Kan dia oh iya ya, aku yang salah gitu. Dari bertengkar. Tapi kalau dia pakai gadget saja, kapan ada kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan anak lain. Jadi itu ya, aspek-aspek perkembangan lain juga harus kita perhatikan. Saya sebenarnya ada kekhawatiran kalau ada anak sedang lihat gadget serius. Sebenarnya kalau dari konten-konten yang biasa gitu, ya tidak terlalu ya ini apa gitu, lucu-lucuan segala macam. Justru yang khawatir itu adalah biasanya pengembang itu ada yang menunjukkan simbol-simbol, Pak. Tidak menyebutkan sih, cuma hanya menyimpulkan simbol warna, simbol apa. Itu secara sekilas mungkin menjadi familiar bagi dia gitu. Ini khawatir seperti itu, Pak Ebi. Gitu. Jadi mereka mungkin sengaja membuat sesuatu itu supaya ditonton, tetapi menyisipkan pesan-pesan melalui simbol-simbol gitu, simbol warna, simbol apa gitu. Ya itu salah satu sisi negatifnya ya gitu, yang tentu jadi tantangan buat kita ya, bagaimana nih gitu ya. Proses pendampingan, bimbingan dari orang lebih dewasa gitu. Betul. Dan orang tuanya pun harus tahu bahwa simbol ini adalah ini tujuannya, simbol ini tujuannya apa gitu, supaya tahu gitu. Dan dibiasakan untuk berkomunikasi ya. Karena kadang-kadang juga mungkin orang tua tidak tahu, belum tahu, dan dia tahu dari anaknya karena anaknya yang buka gadget. Nah, ketika anaknya mengatakan misalnya, "Ayah, Ibu, ini ada info gini." Wah, orang tua baru tahu, "Oh ya, apa ya?" gitu. Jadi orang tua dia harus cari tahu dulu. Ini kita banyak mendapatkan insight ya dari betul. Mungkin sampai kepada beberapa kesimpulan. Ya, saya barangkali nanti bisa mudah-mudahan tidak jauh kesimpulannya. Pemirsa juga banyak yang intinya bahwa media sosial bisa positif, bisa negatif, dan dalam dunia pendidikan barangkali
ya tidak sepenuhnya dikumpulkan lah ya. Hmm. Kalau emang HP-nya dikumpulkan dari pagi sampai sore, misalnya sampai siang gitu, itu khawatir juga anak jadi inget terus ke HP-nya sehingga dia belajar. Justru mungkin kita optimalkan memanfaatkan media sosial atau gadget itu untuk mendukung pembelajaran. Ya, Cuma sesuai keperluan ya. tantangannya cuma guru harus betul-betul kreatif gitu supaya tidak terkalahkan gitu oleh gadget gitu. betul. Jadi dimanfaatkan. Saya pikir kalau si anak-anak diarahkan, misalnya tolong cari ini, cari itu, pasti mereka cari. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dibiarkan, kita ceramah, kita mengajar, kemudian dibiarkan anak untuk tekun gitu, ya pasti itu kurang bagus gitu ya. Memang Iya. lebih baik dikumpulin kalau gitu mah. Iya, iya. Gitu Jadi barangkali. terkalahkan ya oleh daya Terkalahkan. tarik gadget ya. Jangan terkalahkan. Para pemirsa sekalian, demikian perbincangan menarik kita dengan narasumber kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Ya. Terima kasih kepada Bu Nina. Sami-sami. Ya, Sami-sami Ya, Pak sama-sama. Evi, Pak Ayat. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa sekalian, para cendekia TV yang setia untuk menyaksikan acara ini. Salam sehat dan salam jumpa dalam perbincangan TV berikutnya. Saya Evian Haikamudin dan Prof. Ahmad Yani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.